Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok penyaji akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penggunaan media sosial oleh pemerintah sebagai salah satu upaya dari pelayanan publik. Nah, kami sendiri beranggotakan yang pertama Aisyah Putri Suryani, yang kedua Lala Gusti Ayu, yang ketiga Nabila Nanta Ferdinand, yang keempat Nafisa Siti Afifah. Dan dosen pengampu dalam mata kuliah Governance Digital kami ialah Bapak Iip Permana STMT. Nah, sebelum masuk kepada materi, mungkin dapat kita bahas sebelumnya bahwasanya media sosial itu pada dasarnya merupakan bagian dari pengembangan internet. Kehadiran beberapa dekade lalu telah membuat media sosial dapat berkembang dan bertumbuh secara luas, dan itu juga didukung oleh zaman yang kita berada saat sekarang yang disebut dengan zaman 4.0. Nah, hal inilah yang menjadikan semua pengguna yang tersambung dengan koneksi internet dan dapat melakukan interaksi dengan dunia internasional. Nah, dengan adanya perkembangan media sosial seperti ini, maka alangkah baiknya pemerintah Indonesia melakukan inovasi. Inovasi dengan melibatkan peran media sosial untuk membantu dalam melakukan upayanya melakukan pelayanan publik. Nah, itu mungkin penjelasan sedikit dari kami sebelum masuk ke materi. Nah, lanjut kepada materi. Yang pertama yaitu latar belakang. Publikasi dataportal.com 2022 menyebutkan terdapat 191 juta pengguna jejaring sosial di Indonesia pada Januari 2022 atau setara dengan 68,9% dari total populasi dan meningkat 12,6% atau sekitar 21 juta pengguna dibandingkan tahun 2021. Dengan banyaknya pengguna, jejaring sosial ataupun media sosial secara alami dianggap sebagai saluran yang efektif untuk menyampaikan pesan kepada publik. Peran teknologi informasi sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebenarnya sudah tertuang di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 04 butir C yang menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Lanjut. Berdasarkan amanat undang-undang tersebut, seharusnya para penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan pemanfaatan teknologi informasi dalam usaha peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini juga dapat mendorong pemerintah melakukan percepatan dalam e-government, yaitu suatu upaya dalam menciptakan pemerintah yang berbasis elektronik. Awalnya para penyelenggara pelayanan publik hanya menggunakan website sebagai media informasi. Namun seiring berjalannya waktu, instansi pemerintah tidak hanya menggunakan website, melainkan media sosial lainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami kelompok 4 akan menjelaskan bagaimana pemerintah dalam mengefisiensikan penggunaan media sosial sebagai upaya dalam melakukan pelayanan publik di Indonesia. Lanjut. Nah, yang pertama materi dalam presentasi kami pada malam ini yaitu pengelola media sosial sebagai strategi digital marketing pariwisata. Nah, perumusan dan penyampaian pesan konten digital Instagram dalam mempromosikan pariwisata daerah. Informasi melalui konten digital Instagram bertujuan untuk memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat yang kini telah beralih ke media sosial. Komunikasi konten digital Instagram mengandung makna yang pertama informatif dan yang kedua persuasif. Penyampaian konten digital melalui media sosial di Instagram Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengunggah konten pada waktu yang tepat dan menarik. Dalam promosi bekerja sama dengan komunitas-komunitas terkait di media sosial Instagram. Yang ketiga, membangun komunikasi yang baik dengan pengikut media sosial Instagram agar memberikan kesan positif terhadap akun pemerintah dan menarik minat wisatawan ke objek wisata Kabupaten Bandung. Struktur pesan konten digital. Struktur
pesan konten digital melalui media sosial Instagram, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung tercipta melalui kebutuhan informasi dari masyarakat itu sendiri. Lanjut. Pada kesimpulannya yaitu, media sosial terutama Instagram sangat berguna sebagai promosi digital yang strategis untuk pariwisata Kota Bandung. Konten digital merupakan salah satu upaya efektif dalam mempromosikan pariwisata, baik dari media sosial pemerintah maupun influencer yang bekerja sama dengan pemerintah. Dan yang ketiga, peran influencer sangat penting. Lanjut. Nah, berikut kami sampaikan berikut kami paparkan bagaimana gambar diagram data pengguna Instagram terbanyak di dunia. Dan Indonesia merupakan salah satunya. Di sini dapat kita lihat secara bersama bahwasannya dalam gambar ini terdapat 10 negara dengan jumlah pengguna aktif Instagram terbesar. Dan data ini pada tahun 2018. Nah, pada saat itu saja Indonesia telah hampir mencapai 50 juta pengguna Instagram. Dengan sebanyaknya pengguna Instagram pada saat itu dan mungkin tahun 2018 masih bisa kita katakan baru berkembangnya teknologi dan baru berkembangnya media sosial Instagram tersebut. Dan akan tetapi penggunanya saja telah mencapai 50 juta. Dan mungkin saja pada tahun 2022 ini Indonesia mungkin telah menyalip Brazil ataupun sudah bisa mengalahkan Amerika Serikat sebagai pengguna terbanyak Instagram di dunia. Hal ini dikarenakan dari pantauan kami sendiri, pengguna Instagram di Indonesia itu sekarang tidak ada dibatasi umurnya. Bahkan anak bayi yang baru lahir saja itu sudah memiliki akun Instagram dengan tujuan tertentu seperti mendapatkan AdSense dan untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Lanjut. Kesimpulan pada gambar di atas yaitu dari gambar di atas dapat kita simpulkan bahwasanya pengguna Instagram di Indonesia merupakan salah satu terbanyak di Indonesia. Dengan hal ini dapat kita jadi patokan bahwa masyarakat Indonesia suka online dalam dunia internasional. Nah, oleh karena itu, dengan adanya stigma kebiasaan masyarakat Indonesia yang suka menjelajah dunia dari media sosial seperti Instagram, bisa membuat kita mempromosikan pariwisata yang ada di daerah kita. Lanjut. Baiklah, kita akan masuk kepada materi yang kedua yang akan dibacakan oleh Aisyah. Pada Aisyah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari PPT kami yang materi yang kedua yaitu yang saya bacakan yang berjudul Etika Penggunaan Media Sosial Pemerintah dalam Konteks Pelayanan Publik. Yang pertama, etika penggunaan media sosial. Yang pertama, apa tujuan negara sebagai landasan komunikasi pemerintahan? Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 tentang Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor per 12 M 2008-2007 tentang pedoman umum kehumasan dalam pemerintahan lembaga, di mana praktisi humas pemerintah adalah orang yang tugas dan posisinya memenuhi fungsi hubungan masyarakat dan komunikasi di lembaga pemerintahan itu sendiri. Dalam kerangka madatnya berkaitan dengan pencapaian tujuan negara. Erlina Hasan 2005 dalam dan Juniari menjelaskan bahwa komunikasi pemerintahan adalah penyebaran gagasan, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat mereka dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara. Selanjutnya, mengapa komunikasi pemerintah sebagai unsur pelayanan publik? Rohayatin 2017 menunjukkan perlunya aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik selalu untuk kepentingan masyarakat. Utilitas adalah semua jenis layanan yang dilakukan oleh pejabat sektor publik yang menangani kebutuhan masyarakat untuk menyediakan barang dan atau jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal ini, instansi pemerintah bertindak sebagai penyedia layanan dan salah satu fungsi yang paling penting dan penting. Yang selanjutnya, apa hubungan etika komunikasi pemerintah dengan pelayanan publik? Hubungan antara etika komunikasi dan pelayanan publik menunjukkan pentingnya komunikasi pemerintah dalam menentukan keberhasilan pelayanan publik untuk mencapai tata pemerintahan yang baik, dengan mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan sumber daya masyarakat. Selanjutnya, bagaimana etika penggunaan media sosial pemerintah? Akun media sosial pemerintah digunakan untuk mendukung pelayanan publik dengan tujuan akhir mencapai tujuan negara. Bagi praktisi humas pemerintah, khususnya yang mengelola media sosial pemerintah, harus bisa membedakan fungsi ini. Ketika mengelola media sosial pemerintah, maka orientasinya adalah kepentingan publik dengan segala kebiasaan yang menyangkut kepentingan pribadi dikesampingkan. Penggunaannya harus secara beradab sesuai dengan pedoman aturan yang berlaku. Selanjutnya, materinya akan dibacakan oleh teman saya Naflisa. Baiklah, yang ketiga yaitu faktor penerimaan media sosial di instansi pemerintah Indonesia. Media sosial, khususnya Twitter, merupakan sarana komunikasi antar sesama pengguna untuk saling berbagi konten. Interaksi antar pengguna dalam Twitter tersebut diharapkan dapat memperoleh timbal balik yang baik antar kedua pengguna. Dari sisi pemerintah dapat menyampaikan informasi secara cepat dan tepat, dan dari sisi masyarakat dapat mendapatkan informasi atau interaksi lain langsung dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dengan akun media sosial Twitter milik pemerintah, antara lain yang satu, faktor kemudahan penggunaan media sosial Twitter. Faktor ini membuktikan bahwa kemudahan penggunaan media sosial Twitter berpengaruh pada kemauan masyarakat untuk berpartisipasi pada akun media sosial Twitter milik pemerintah Indonesia. Yang kedua yaitu faktor kebutuhan informasi. Diharapkan dengan hasil temuan ini, pemerintah dapat terus aktif berbagi informasi serta menyediakan informasi yang akurat untuk kebutuhan masyarakat. Yang ketiga yaitu faktor persepsi kegunaan. Faktor ini membuktikan bahwa adopsi media sosial Twitter oleh pemerintah adalah hal yang tepat. Masyarakat merasa diuntungkan dengan adanya akun-akun Twitter milik pemerintah. Yang keempat yaitu faktor kepercayaan kepada instansi pemerintah. Yang terakhir yaitu faktor repost konten atau membagikan kembali isi Twitter milik pemerintah. Faktor ini terbukti mempengaruhi minat masyarakat untuk berpartisipasi pada akun Twitter pemerintah. Repost konten atau dalam Twitter lebih dikenal dengan istilah retweet, sangat memungkinkan konten tersebut akan dibaca oleh banyak pengguna Twitter yang lainnya. Baiklah, yang keempat yang akan dibacakan oleh teman saya yaitu Nafisa. Kepada Nafisa, kami persilakan. Keempat yaitu pemanfaatan media sosial dalam penyebaran informasi program pemerintah pada studi kasus Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran. Media baru merupakan produk dari komunikasi bermediasi teknologi yang terdapat dalam komputer digital seperti internet, website, dan komputer multimedia, yang mana semua media komunikasi dapat disatukan baik tulisan, suara, dan gambar hidup, sebut saja sebagai media sosial. Media sosial sendiri merupakan aktivitas dua arah dalam bentuk pertukaran informasi, kolaborasi informasi, dalam berbagai bentuk seperti tulisan visual ataupun audio visual. Setiadi 2016. Dengan menggunakan internet dan teknologi web, sehingga interaksi dapat dilakukan tanpa batasan ruang dan waktu.
Jenis media sosial dapat berupa WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook, dan lain-lain. Dapat dilihat pada gambar 1, yaitu diagram media sosial. Terdapat lingkaran di mana ini adalah bentuk sebuah diagram media sosial di Indonesia. Riset yang dilakukan oleh perusahaan media We Are Social yang bekerja sama dengan Hootsuite menyebut ada 150 juta pengguna media sosial di Indonesia. Pertiwi 2019. Seperti yang dijabarkan pada gambar yang ada pada sebelah kiri, di Indonesia media sosial yang paling banyak digunakan adalah YouTube. Selanjutnya adalah WhatsApp, Facebook, Instagram, Line, dan yang lainnya. YouTube menempati posisi pertama dalam berbagi informasi baik yang bersifat pengetahuan maupun hiburan. Hal tersebut menunjukkan bahwa media sosial dapat diberdayakan oleh suatu instansi dalam berbagi informasi untuk mendukung kegiatan operasional instansi. Media sosial yang ada pada Sekda Kabupaten Pangandaran yang pertama adalah WhatsApp Group. WhatsApp adalah media sosial untuk kepentingan bersosialisasi atau penyampaian pesan menggunakan paket data internet. Ada 3 WhatsApp Group pada Sekda Kabupaten Pangandaran. Yang pertama adalah WhatsApp Group Kepala Desa, yang keunggulannya adalah menampung aspirasi masyarakat desa. Contohnya pembenahan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemukiman, pengembangan pembangunan, dan perlindungan masyarakat. Yang kedua adalah WhatsApp Group Wartawan. Keunggulannya dapat menyebarluaskan informasi pemerintah kepada masyarakat. Contohnya himbauan untuk masyarakat dan aktivitas rutin yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat. Yang ketiga adalah WhatsApp Group Humas. Keunggulannya dapat menyebarluaskan informasi mengenai kepala daerah dan program pemerintah masing-masing wilayah guna untuk studi banding, lalu dilakukan evaluasi sehingga akan menghasilkan program yang lebih baik. Kelebihan dari WhatsApp Group yaitu informasi diterima cepat tanpa batasan ruang dan waktu. Kekurangannya adalah seringkali anggota dalam WhatsApp Group tersebut menyebarkan informasi yang bersifat hoaks. Solusinya adalah para anggota dalam WhatsApp Group tersebut tidak mentah-mentah menerima informasi, akan tetapi dilakukan penelusuran bukti-bukti atas informasi tersebut. Selanjutnya, yang kedua adalah Instagram. Instagram adalah aplikasi berbagi foto dan video dengan beberapa fitur seperti Live, Snapgram, dan IGTV. Kelebihannya adalah Instagram sebagai salah satu media penyebaran informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Sebagaimana yang terlihat pada gambar adalah bentuk dari Instagram milik Humas Kabupaten Pangandaran. Kendala dalam penggunaan Instagram adalah kurangnya sumber daya manusia yang dapat mengelola Instagram karena kurangnya kemampuan IT yang dimiliki oleh pegawai Sekda, dan juga kurang reaktif terhadap respon-respon publik di kolom komentar. Solusinya adalah pemerintah setempat hendaklah memberikan pelatihan kepada setiap SDM atau pegawai Sekda mengenai tata cara penggunaan teknologi informasi, menyediakan kuota internet atau Wi-Fi agar dalam pelatihan tersebut dapat diimplementasikan secara langsung. Diperlukan juga kedisiplinan atau kemauan pegawai Sekda untuk memberi respon baik terhadap komentar-komentar yang ada. Selanjutnya, yang ketiga adalah media sosial YouTube. YouTube adalah media sosial yang membutuhkan internet sudah disediakan serta dislike pada video pengguna lain. Kelebihan dari YouTube sendiri adalah untuk menjadi media penyampaian informasi pemerintah setempat kepada publik. Seperti yang terlihat pada gambar, itu adalah bentuk dari YouTube Humas Kabupaten Pangandaran yang berisi informasi kegiatan sosialisasi. Kekurangannya adalah kurang diketahui oleh masyarakat sehingga sedikitnya interaksi kepada publik. Next.
Kekurangan dari YouTube sendiri adalah kurang diketahui oleh masyarakat sehingga sedikitnya interaksi kepada publik. Solusinya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai media sosial YouTube dan juga pada setiap media sosial yang dimiliki hendaklah dicantumkan nama dari beberapa akun media sosial yang dimiliki. Yang keempat adalah media sosial Facebook. Facebook yaitu aplikasi jejaring sosial untuk berbagi foto atau video, live, dan mengirim pesan. Kelebihannya adalah sebagai media penyampaian informasi. Facebook Humas Kabupaten Pangandaran sendiri berisi kegiatan yang akan dan sudah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran. Seperti pada gambar adalah bentuk dari Facebook Humas Kabupaten Pangandaran. Kekurangannya adalah menjadi salah satu media sosial yang juga kekurangan dari selanjutnya yaitu kekurangan Facebook sendiri adalah menjadi salah satu media sosial yang juga banyak terancam hacker yang mencuri data-data dari beberapa penggunanya, serta mengambil alih kepemilikan akun tersebut. Solusi dari kekurangan tersebut adalah dengan meningkatkan keamanan akun Facebook dan periksa data-data akun Facebook secara berkala. Selanjutnya, media sosial dapat menjadi tempat bagi pemerintah untuk dapat menggali dan mengenali aspirasi dari publik. Pemanfaatan media sosial menjadi salah satu cara dalam mempromosikan serta menyebarluaskan program dan kebijakan pemerintah. Juga sebagai sarana berinteraksi dan menyerap aspirasi masyarakat, sehingga mencapai saling pengertian untuk kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Bermanfaat juga pada kemudahan layanan dan keamanan bagi pengguna, yaitu mampu memberikan layanan masyarakat secara daring yang dapat diakses sepanjang waktu. Kehadiran media sosial telah menambah sarana penyebaran informasi, opini publik, dinamika percakapan, dan diskusi. Kesimpulan yang dapat disampaikan dan diambil adalah media sosial yaitu tempat untuk berinteraksi, berdiskusi, maupun berkolaborasi dengan tujuan yang beragam. Media sosial didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web, sehingga interaksi dapat dilakukan tanpa batasan ruang dan waktu. Salah satu manfaatkan kemajuan teknologi berupa adanya media sosial pemerintah tersebut sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan publik berupa informasi-informasi penting guna mempercepat penyampaian. Juga sangatlah mempunyai andil besar dalam menggunakan media sosial. Pemerintah harus mengetahui informasi-informasi apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam masa sekarang dan yang akan datang. Oleh karena itu, manajemen digital perlu digunakan agar pemerintah dalam media sosial dapat mengagendakan kapan suatu informasi harus dipublikasikan. Kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aisyah, Lala, dan Nafisa yang telah menjelaskan kepada kita semua bagaimana sih upaya pemerintah dalam memanfaatkan media sosial sebagai salah satu cara mereka untuk melakukan pelayanan publik. Nah, mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kesalahan pengucapan dan tidak tempatnya kami menempatkan suatu kalimat, kami memohon maaf. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.